Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Super Makmur. Semoga semuanya selalu senantiasa sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan dikabulkan segala hajatnya dunia dan amin Allahumma amin. Oke, selanjutnya kali ini saya akan menampilkan video cara membuat tiang kotak tanpa harus motong. Jadi langsung kotak. Langsung kotak tanpa harus ada prostek dan potongannya. Oke, selanjutnya sebelumnya bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, di like, dibagikan ke teman-teman, dan semoga ada manfaatnya video ini. Dan jangan lupa dibunyikan notifikasinya supaya update video terbaru kami bisa ditonton langsung. Oke, inilah caranya. Oke, semangat, salam Super Makmur, salam sukses. Oke, video selanjutnya mari kita lihat caranya. Nah, ini lur, jadinya seperti ini, kotak langsung tanpa ada potongan. Nah, tanpa ada prostek-prostekan, langsung jadi kotak pokoknya. Ini mahkota, kotak atau kepalaan, kotak untuk tiang pilar biasanya. Oke lur, langkah selanjutnya yang pertama harus kita lakukan yaitu kita susun malnya seperti ini lur. Ini mal pasir harus keluar atau lebih dalam dari mal aslinya itu ya kurang lebih 1 cm sampai 1,5 cm lah maksimal, tapi saya rata-rata menggunakan 1 cm. Oke, pertama kita siapkan dulu pasir dan kita susun dulu sesuai dengan mal yang sudah kita bikin. Jadi malnya itu khusus untuk membuat bentuk pasir supaya nanti dalam pengerjaannya kita itu tidak terlalu tebal. Nah, dan ini kita memanfaatkan sudut meja. Jadi wis tidak menggunakan alat lain atau pembantu lain, kita cukup menggunakan di sudut meja saja. Makanya ini ukuran yang saya bikin adalah ukuran 30 x 30 ketinggian 15 cm. Dan setelah kita susun belum selesai tapi rontok-rontok, nah itu kita semprot saja lor. Kita semprot pakai, terserah lah, pakai semprotan apa atau apa, disiram juga bisa, dipur juga bisa. Intinya itu supaya pasirnya itu padat. Jadi saat kita nanti memulai menuangkan luluh dasarnya itu sudah tidak rontok lagi. Oke, selanjutnya setelah selesai kita siapkan luluhnya lur. Seperti biasa perbandingan 1:3, lebih tua lebih bagus. Maksudnya ya semennya 1 ember, pasirnya 3 ember, itu sudah standar lah, SNI, standar nasional. Oke, semua sudah terbentuk pasirnya lur seperti itu. Dan saya kali ini membuat 2 karena memang sudutnya jauh-jauh. Ini meja yang saya gunakan 12 meter lur, jadi saya menggunakan sudut sebelah saja. Nanti ada waktunya saya akan menggunakan tengah meja, jadi ada mal yang harus kita tambahin atau kita rubah lur. Oke, langkah pertama kita kaprotin luluh yang tadi sudah kita bikin. Encer-encer saja lur ya, tidak perlu tebal-tebal, encer dan tipis. Nah, ini fungsinya untuk menahan supaya tidak rontok pasirnya itu tadi. Untuk pasirnya kita pertahankan dulu, kita kunci dulu lah bahasanya dengan luluhan yang encer, dan itu tadi langsung adukan. Nah, setelah kita tempel sambil nunggu agak kering sedikit, kita bongkar. Kita ganti malnya dengan mal dasar luluhan lur. Nah, kalau tadi itu mal dasar pasir. Nah, sekarang kita ganti dengan mal dasar luluhan. Harus pas, harus pas, dan harus ada spasinya dari mal finishingnya. Nah, jadi kita paskan dulu, kita pasang. Jangan lupa, karena kalau tidak pakai mal dasar itu nanti mal kita akan berubah aus sedikit demi sedikit saat kita memakainya lebih lama. Nah, seperti itu lur. Jaraknya ya kurang lebih spasi 2 mili. Nah, cara nyerutnya seperti itu lur. Kita dorong sedikit terus kita tarik, atau kita tarik sedikit terus kita dorong, sebaliknya. Nah, karena kita menggunakan mal sudut meja, jadi ya hanya 2 saja yang bisa saya bikin.
Nah, langkah selanjutnya setelah selesai jangan lupa lur dicuci alatnya supaya bersih, karena bersih itu bagian daripada iman. Selanjutnya kita tabur semen kering lur. Seperti biasa, semen kering itu fungsinya untuk mempercepat pengeringan dan memperkuat pertahanan luluh yang masih basah itu tadi. Nah, terus kita kaprotin lagi lur. Kita kasih lagi luluhannya itu agak kental sedikit tidak apa-apa, tapi jangan terlalu kental loh, karena itu nanti tebal. Kalau ketebalan itu nanti mengakibatkan longsor luluhannya atau pasirnya itu tidak kuat nahan. Nah, setelah 2 kali pengaprotan kasih kawat lur. Sudutnya kita kasih kawat, itu fungsinya ya supaya menahan nanti kalau pas kita pengiriman jarak jauh atau jalannya rusak ngeronjal-ngeronjal itu tidak rentan pecah. Nah, kasih kawat sudut-sudutnya saja lur. Itu saya menggunakan kawat jemuran saja karena memang tidak ada beban, dan ini fungsinya bukan untuk menahan beban, ini finishing casing saja, bahasanya casingnya saja. Nah, setelah kita kasih besi kita taburin semen lagi lur. Pakai cetok bisa, pakai tangan bisa, pakai ayakan juga bisa, terserah. Nah, itu masalah pengerjaan itu dikembangkan sendiri lur ya. Sambil kita berpikir dalam pekerjaan itu yang penting fokus lur. Caranya seperti itu lur ya. Kita tarik sedikit lalu kita dorong, atau sebaliknya kita dorong sedikit lalu kita tarik. Nah, seperti ini kita tarik baru kita dorong. Terus seperti itu sampai pada akhirnya bentuknya itu sesuai dengan mal yang kita bikin. Dan jangan lupa kalau memang belum membentuk ya kita tabur semen lagi. Kita fokuskan ke bagian yang belum terbentuk. Nah, setelah terbentuk sesuai dengan mal lah baru kita siapkan hal yang lain. Nah, ini sebelum kita lepas mal finishingnya itu ya maka harus dipaskan dulu nih bentuknya lur, karena itu nanti akan berakibat saat finishing kalau bentuknya itu belum maksimal nanti lama, soalnya terlalu tebal gigitannya. Nah, setelah terbentuk seperti ini lur, itu siap diaji, siap diondrong bahasanya. Nah, seperti itu sudah sesuai dengan mal yang sudah kita pasang tadi. Spasinya ada kurang lebih 1,5 sampai 2 mili, cukup lumayan tebal lur. Oke lur, sambil nunggu kering. Nah, setelah kering ini saya lanjutkan malam lur, malam. Nah, kita seperti biasa kita celupkan dulu semennya dalam ember, lalu tunggu sampai gelembung-gelembungnya itu hilang. Sambil nunggu gelembungnya itu hilang, persiapan kita bersihkan dulu lokasi yang akan kita aji. Ini karena saya memulainya itu agak sore tadi lur, habis asar lah. Ya karena siang kerja di tempat lain atau mengerjakan hal-hal lain, maka saya ya melaksanakannya kegiatannya sore. Istirahat maghrib sampai isya, setelah itu baru dilanjut lagi seperti itu lur. Oke, setelah siap kita bongkar normalnya. Nah, mal finishing seperti itu lur. Nah, itu jangan lupa dibersihkan, dikontrol dulu yang mau kita ondrong atau kita aji. Setelah tidak ada yang nyangkut, siap untuk kita kaproti dengan gigitan. Nah, ini luluh gigitannya, gelembungnya sudah hilang, sudah tidak ada lagi gelembung-gelembung, menunjukkan bahwa semen yang kita rendam itu sudah siap diaplikasikan atau sudah jadi. Karena kalau masih gelembung-gelembung itu biasanya masih meringkil-meringkil loh, nggak bisa halus. Itu bisa diaplikasikan untuk ngondrong aji dinding dan lain sebagainya. Caranya seperti itu, cara paling mudah, orang awam pun bisa. Tapi kalau yang kita pakai langsung aduk itu masih risiko loh, karena masih pori-pori. Oke. Selanjutnya setelah itu kita kaprotin lor, pelan-pelan, hati-hati, dan jangan terlalu encer lor ya. Tapi jangan juga terlalu kental seperti biasa. Jadi rumusnya awal kita ngaprotin itu jangan terlalu encer dan juga jangan terlalu kental. Kalau terlalu kental nanti susah, finishingnya bolong-bolong. Kalau terlalu encer itu risiko melorot terus seperti itu. Nah, jadi cara nyerotnya seperti itu, kita tarik sedikit lalu kita dorong, atau sebaliknya kita dorong dulu sedikit baru kita tarik. Karena kita ini menjaga 4 sudut itu supaya semuanya itu seret finishingnya loh. Hasilnya juga beda nanti dengan yang hasil potongan. Nah, seperti itu loh. Jadi harus sabar, harus telaten, harus ulet. Memang di dunia profil itu ya seperti itu loh. Dunia seni itu perlu penjiwaan yang
ekstra dan perlu fokus dalam pengerjaannya. Nah, prosesnya ya hanya seperti itu loh. Cuman ini menjadi salah satu tantangan bagi kita orang-orang yang mungkin mempunyai jiwa seni di sini. Nah, jadi didorong sedikit lalu ditarik atau sebaliknya. Kita tarik sedikit baru kita dorong. Nah, ini karena kita menggunakan sudut lur. Jadi tidak bisa lepas dari sudut itu. Jadi pasti siku, pasti tidak akan meleset sikunya itu karena kita menggunakan sikunya plywood. Wah, sikune pabrik rek. Sikune pabrik itu ya mesti los, mesti siku. Insyaallah seperti itu. Nah, setelah kita kaprot lagi, kita tarik lagi, kita lihat kalau memang belum sesuai kita tambahin lagi. Dan jangan lupa loh, setiap kali kita habis nyerut itu langsung dicuci karena itu menjadi kendala nanti kalau tidak dicuci nanti ada yang lengket-lengket. Nah, itu nanti tidak bisa mulus dan akhirnya kita harus mengulang kembali posisi kaprotan lagi. Kalau langsung diserut tidak ada di kaprot ya akhirnya bisa juga brodol, berabut atau tambah rusak loh. Seperti itu posisinya. Ya memang harus sabar kerja di posisi profesi seperti ini. Pertama kotor, yang kedua harus punya keterampilan dan memang harus kita kembangkan apa yang menjadi posisi kerjaan kita loh. Jadi seperti itu modelnya, bolak-balik terus sampai pada akhirnya sesuai dengan apa yang sudah kita inginkan, yaitu sesuai dengan mal. Terutama yang paling susah itu di sudutnya itu lur, karena sekali bikin kita itu mempertahankan posisi sudut 4 itu tadi. Ya, 4-4-nya itu harus jadi srit tanpa kita potong, tanpa kita poles-poles lur. Oke, setelah jadi yang satu lagi lur. Nah, ini yang satunya ini langsung saja seperti itu, modelnya sama juga. Jangan lupa lur di like dan di subscribe channel ini supaya kami lebih semangat dan bunyikan notifikasinya agar mendapatkan video terbaru dari kami. Dan jangan lupa lur di share ke teman-teman, dibagikan ke teman-teman. Semoga video ini lebih banyak lagi manfaatnya bagi kita dan semuanya. Oke, terima kasih. Salam sukses, salam subur makmur beton. Salam untuk semua yang hadir, yang nonton di sini. Oke lur, jangan lupa semangat karena semangat itu adalah sumber dari segala-galanya dan semangat itu menjadi motivasi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.